A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku berkata, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Yang pertama, ghaffara. Allah hapuskan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa kepala, dosa lisan, dosa mulut, dosa tangan, dosa bisikan hati, dosa lintasan pikiran. Ghaffara, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau merasa baju itu kotor, kita nggak nyaman. Saya tidak nyaman kalau tidak mandi sebelum subuh. Memang mungkin udah sugesti. Jadi saya mesti mandi. Kemudian kalau saya berkeringat, siang pun saya mesti mandi. Sore keliling beberapa hari ini, itu tablik akbar malam, walaupun tidak di hotel, di kampung, numpang di rumah orang, saya izin mandi. Itu yang kotoran fisik. Keringat, bukan najis, nih bukan cerita najis, hanya keringat saja, daki. Nah, maka ada yang paling mengganggu adalah merasa banyak dosa. Jadi kalau kita lihat mengapa orang ikut aliran sesat, karena pemimpin alirannya itu dapat meyakinkan, saya membersihkan dosa kamu. Saya suka juga mengikuti nonton tokoh-tokoh aliran sesat itu, gimana mereka ngomong. Siapa yang ikut saya jamin bersih. Dan ada kemudahan-kemudahan, tanpa harus wudhu, tanpa harus sholat. Ada justifikasi bahwa pemimpinnya ini menjamin pengikutnya di hadapan Tuhan. Di situ saya ambil kesimpulan bahwa orang merasa berdosa dan dia ingin dosanya bersih. Nah, itulah asal muasal ikut aliran-aliran sesat. Dan tokoh aliran sesat itu bisa meyakinkan sugesti bahwa yang ikut dia aman. Nah, gitu. Ya, ujung-ujungnya UUD, UUW, ujung-ujung bayar setoran duit sampai pada kejahatan seksual. Tapi bahwa dalam diri manusia itu, apapun agamanya, apapun alirannya, ada merasa berdosa. Maka dalam Islam diajarkan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu yang pertama. Dihapuskan dosa. Ghaffara dari kata ghafara. Ditutupi dosa. Ditutupi. Ya, mungkin di badan saya ada bekas kudis, ditutupi. Mungkin di dinding belakangnya ada bekas paku, ditutup pakai dempul. Yang menutup itu ghafir. Yang menutup itu ghafir. Tapi kalau dia sangat menutup, sangat hebat dia menutupnya. Tutup pakai dempul, tutup pakai cat, tutup pakai sampai nggak terlihat sama sekali. Sangat menutup, ghaffara. Menutup, ghafara. Orang yang menutup, ghafir. Sangat menutup, perfect, sempurna, ghaffara. Allah pilih kata ghaffara. Jadi tutup dengan tutupan yang sempurna. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kedua, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan kepada kamu hujan. Kebetulan waktu saya di Makkah hari Kamis sore, di kamar, kedengaran suara seperti angin masuk lubang. Menderu. Saya buka jendela. Saya lihat Masjidil Haram itu berkabut. Yang sebelumnya terang, di atas Masjidil Haram memutih, berkabut. Ini berarti mau hujan lebat ini. Turun saya ke bawah. Betul, hujan lebat
dan jalan-jalan. Waktu itu kami menyeberang jalan, tenggelam betis. Saya rasanya seumur-umur baru itu pas lagi momen hujan di Makkah, hujan lebat, selebat-lebatnya. Jadi memang saya tanya yang mukim di Makkah udah lama nggak hujan? Oh, udah lama Ustaz. Udah hampir 2-3 bulan ini nggak ada sama sekali. Bagi kita yang di iklim tropis Indonesia ini hujan biasa. Tapi di Makkah itu keajaiban hujan itu turun kenapa? Karena istighfar, keajaiban istighfar. Makna hujan di sini dua. Hujan yang memang betul-betul makna hakiki. Makna sebenarnya hujan memang betul-betul air. Makna hujan yang kedua adalah rahmat. Makanya kalau turun hujan, ini kayaknya tanda-tanda turun rahmat ini. Itu karena hujan makna kiasan. Jadi kenapa dia turun? Itu karena istighfar. 3. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikannya kamu amwal. Kalau satu mal, kalau dua malani, ketiga amwal, diberikannya kamu harta. Jadi kalau mau banyak harta menurut ayat ini ya istighfar. Makanya ada orang amalannya ya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Janji Allah SWT, wa yumdidukum bi amwal, Allah akan berikan kamu harta. 4. Wa banin, Allah akan berikan kamu banin, anak, cucu, cicit, sampai terus turun ke bawah, sesuai dengan bahasa kita masing-masing, keturunan. Makanya ada orang yang nanya, Pak Kiai kasih saya amalan supaya saya punya keturunan, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wa banin, Allah berikan kamu anak keturunan. 5. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kamu jannat, taman-taman. Taman bagi kita yang di iklim tropis Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand, Moro, Filipina biasa. Tapi di gurun pasir bisa tumbuh pohon kurma, di bawahnya ada oase air, di sampingnya tumbuh rumput-rumput, jannat, surga. Pada siapa diberikan Allah ini? Pada orang yang beristighfar. Wa ja'al lakum jannatin. Makna jannat di sini dua. Taman di dunia, maksudnya yang indah-indah. Jannatin di akhirat. Kalau mau dapat di dunia dapat, di akhirat dapat, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 6. Wa yaj'al lakum anhara, dia berikan kepada kamu anhar, air sungai. Sungai yang mengalir. Di mana-mana manusia suka pada sungai. Dan di pinggir sungai lah muncul peradaban. Bang Alvin Firdaus, di sana ada sungai Kalimantan Barat, Sungai Kapuas. Saudara kita yang ada di Palembang, peradabannya dibangun di tepi sungai Musi. Kami di Riau ini dibelah Pulau Sumatera, bagian Riau ini dengan 4 sungai. Sungai yang paling atas, Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan, Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak, Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Jadi, dan semua peradaban itu di tepi sungai. Mesir, induk peradaban, Ummud Dunya. Mesir disebut dengan Ummud Dunya. Itu peradabannya dibangun di tepi sungai, Sungai Nil. Jadi Allah berikan kamu sungai, Allah berikan kamu rezeki yang mengalir, Allah berikan kamu peradaban, Allah berikan kamu kehidupan. Dengan apa? Istighfar. Amalan istighfar ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Surat Hud ayat 3. Yang ke-7. Tadi kan ada 6, sekarang yang ke-7.
Wa antastaghfiru rabbakum, kalau kamu beristighfar kepada Allah. Thumma tubu ilaih, kamu kembali ke jalan Allah. Yumatti'akum mata'an hasana, Allah berikan kamu mata, kenikmatan hasana yang baik. Ada mata tapi tidak hasana, kenikmatan kelihatannya tapi dia azab. Maka Allah berikan kamu mata'an, kenikmatan yang hasana, yang baik. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan bangunan, kenikmatan istri, kenikmatan anak, kenikmatan popularitas yang hasanan. Syaratnya apa? Wa antastaghfiru rabbakum. Istighfar. Berikutnya yang ke-8. Surat Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dijauhkan dari azab. Azab itu selalu dikonotasikan sebagai bangkrut, rugi, sakit, mati. Azab menurut bahasa artinya al-man'u, tercegah. Itulah azab. Jadi azab itu tercegah. Maksud tercegah, ini ada makanan ini. Ada teh manis, ada susu kambing, ada piting, ada cumi. Pas dikasih teh manis, mohon maaf diabetes. Pas dikasih susu kambing, maaf kolesterol. Pas dikasih daging kambing, maaf darah tinggi. Itu namanya azab. Azab itu artinya tercegah untuk menikmati sesuatu. Banyak orang mengatakan orang miskin itu azab. Orang miskin tidak makan, ya makanannya memang nggak ada. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah makanannya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Di gurun pasir haus, nggak ada air. Itu bukan azab. Yang azab itu adalah ada airnya tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itulah yang azab. Jadi banyak orang yang kita sangka hidup azab, tidak azab. Yang kita sangka dalam nikmat sebenarnya dia azab. Nah, orang kalau beristighfar, maka dia dilepaskan dari azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Berikutnya yang ke-9. An-Naml ayat 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat Allah. Syaratnya istighfar. Ajib amalan istighfar ini. Kamu dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu 100. Yang 99 digenggam, disimpan Allah. Yang 1 diturunkan ke bumi. Rebut-rebutanlah antara burung elang, gajah, harimau, singa, manusia. Merebut yang 1 tadi. Akhirnya burung elang dapat. Maka tidak ada burung elang makan telur elang. Ular sawah dapat. Tidak ada induk ular sawah yang makan anak ular sawah. Kenapa? Mereka kan bukan makhluk yang punya akal. Karena dapat rahmat Allah. Nah, bagaimana supaya kita ini dapat rahmat Allah? Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Apa bisa dikompensasi antara amal kita dengan surga? Ya tidak apple to apple, tidak balance, tidak seimbang. Amal kita seupil, surga seluas langit, dunia lebih luas lagi. Lalu kenapa kita masuk surga? Karena rahmat Allah. Bagaimana cara dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah? Istighfar. Jadi kalau mau dapat rahmat, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ajib istighfar. 10. Man lazimal istighfar. Siapa yang mengamalkan istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasih Allah makhraja. Makhraj
jalan keluar. Stres, depresi, anxiety, bunuh diri karena tidak dapat jalan keluar. Bayi tidak boleh dalam gelap. Ada kemarin saya dapat video bayi yang sedang terang tiba-tiba naik kereta api masuk terowongan gelap, berubah raut wajahnya. Kenapa? Tak nampak jalan keluar. Orang kalau tidak nampak jalan keluar, maka bayi tidak boleh mati lampu. Mati lampu stres. Nah, orang yang istighfar diberikan makhraja. Tidak ada hidup ini orang yang tidak punya masalah. Air tenang, di bawah itu riak bergelombang. Maka bagaimana supaya dapat jalan keluar terhadap permasalahan hidup? Istighfar. 11. Wa min kulli hammin faraja. Hammin, kesusahan hati yang menyesakkan dada. Susah hati, payah bernafas, sempit pikiran, stres, suntuk. Diberikan Allah faraja, lapang. Amalannya apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 12. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 10, 11, 12 ini dari hadis Sunan Abi Daud. Ada aja rezeki itu datang. Teman baik rezeki, istri solihah rezeki, anak penghafal Quran rezeki, tetangga jujur rezeki, kawan bisnis amanah rezeki, santri-santri yang taat rezeki, ustazah-ustazah yang mendidik anak-anak pesantren rezeki. Kata orang kita tak dapat rezeki karena tak ada duit. Tapi sebenarnya kita ada rezeki. Orang bilang, kadang orang pula yang suntuk menengok hidup kita. Kita tenang aja. Kalau bahasa Melayunya bomban yang miang. Bomban itu macam bambu dia, tanaman sebesar-besar ini. Disangka orang bambu padahal dia bomban. Miang itu, ini pohon bambu. Itu kan ada pembungkusnya itu. Itu miang, miang itu gatal bahasa Melayu. Jadi bomban yang miang. Mestinya yang gatal, yang miang itu bambu. Tapi bomban yang di samping itu pula yang kegatalan. Kawan kita yang tak tahan. Kita tenang aja. Kenapa? Hati kita lapang, pikiran kita lapang, dan dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Orang pula sibuk memikirkan kita. Kita tenang-tenang aja. Apa amalannya? Istighfar. Saya ketemu sama Kiai, dari awal ngobrol sampai habis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap ngomong, astagfirullah, astagfirullah. Penasaran saya. Apalah dosa Kiai ini? Dia 24 jam di pondok, nggak buat maksiat, matanya terjaga. Rupanya dia istighfar, mau dapat yang 12 ini. Amalannya istighfar. Paling enak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sependek-pendeknya astaghfirullahaladzim. Cukup. Kalau mau lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih bagus lagi, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan karena mau ngejar angka lalu bunyinya belepotan. Nah, ini penting nih. Karena mau ngejar angka 10, 100, 200, 1000 lalu belepotan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Almarhum Ustaz Arifin Ilham ada irama khasnya.
Astaghfirullahalazim. 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 Saya waktu mendengar dia itu, sampai sekarang kalau saya ucapkan itu ingat saya. Ternyata irama bisa membuat kita terngiang dan ingat orang. Irama bisa buat kita terngiang dan ingat orang. Astaghfirullah. Siapa yang pertama kali kita dengar mengajarkan kita itu, ingat kita itu. Nah, jadi terserah, maksud saya ini, ya terserah mau beri irama, bagus. Ada orang yang nyaman dia pakai irama. Masjid yang kampung orang Melayu dengan masjid orang Jawa, pengamatan saya ya, di Riau misalnya. Kalau pergi saya ceramah ke tempat banyak kebun kelapa sawit, asal habis sholat itu, habis azan kan nunggu 2 rakaat atau habis sholat. Astagfirullah. Itu biasanya kampung orang Jawa. Karena orang Jawa suka nembang. Orang Melayu pun suka juga. Kalau kita pergi ke daerah Tanjung Balai, ke Langkat, ke Besilam sampai hari ini itu ada orang membaca syair. Bahkan ada diadakan lomba syair. Nah, jadi memang ada orang suka lagu gitu. Bagi yang suka ya dilantunkannya astagfirullah. Bagi yang nggak suka ya ada suka lagu, ada nggak suka, ada suka bersuara, ada yang lebih suka diam. Itu teknis aja. Terserah. Jahar boleh, sir juga boleh. Yang penting ada 3 syarat. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal buat dosa, aku menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam dosa. Nah, ini penting ini. Supaya jangan sibuk istighfar, maksiat jalan terus. Itu ngejek-ngejek Allah itu namanya. Nah, kemudian afdalnya, kalau yang 3 ini wajib ini. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali. Itu wajib. Adapun yang afdalnya, yang sunatnya, yang anjurannya, lebih bagus berwudu, menjaga wudu, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, habis itu beristighfar. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap khilaf salah berdosa, thumma yatatahhar, mandi berwudu atau tayamum, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal taubat, usalli sunnatat taubat, rak'ataini lillahi ta'ala, thumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dia. Janji Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau subhanallah, 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 maha suci engkau, maha suci engkau, maha suci engkau. Alhamdulillah, 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 segala puji milik engkau, segala puji punya engkau, engkau yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau maha besar, engkau maha besar, engkau maha besar. Tapi istighfar ini unik. Istighfar itu tidak ke sana dia. Tidak keluar. Istighfar itu ke dalam. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Dan ternyata Allah lebih suka, Allah lebih suka kita sadar ke dalam daripada memuji dia. Allahu Akbar. Sama macam kita punya anak atau punya santri. Ustadz hebat, Ustadz ini. Tapi perbuatannya tak betul. Marah kita. Tapi kalau ada dia, saya ngaku salah Ustadz, saya orangnya. Itu lebih
lebih respect kita. Adapun waktu yang bagus itu ya waktu yang banyak disepelekan orang. Kenapa waktu bulan Sya'ban itu utama? Karena ihmal. Banyak orang menyepelekan bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang beramal, bulan Ramadan orang beramal, bulan Sya'ban down. Di mana waktu bulan disepelekan, disitulah amal bagus. Nah, waktu di antara 24 jam itu mana yang banyak orang sepele? Tengah malam. Maka di tengah malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dari tengah malam menjelang azan subuh, namanya waktu sahur kata kita. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Nah, itu bagus sekali. Maka saya sarankan bangun, kalau untuk Riau, untuk kami di Sumatera azan subuh itu jam 5, sekarang jam 40, 45. Bagus bangun agak-agak sejam sebelum itulah. Bangun, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, nunggu azan, nah itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tidak semua masalah dunia ini bisa dipikirkan dan selesai dengan dipikirkan. Jadi gimana caranya? Istighfar. Saya kalau banyak betul lah berkecamuk dalam kepala saya, kalau saya pikirkan, saya omongkan ke orang, di komen orang, saya posting, kacau dia di kepala ini. Jadi gimana? Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lama-lama tertidur kita. Sampai mengigau di dalam itu pun kita istighfar juga. Terbangun pun kita istighfar lagi. Itu dia, mudah-mudahan kita istiqomah.